Udah ada belum ininya, tampilan slide-nya? Ada. Udah. Lagi ya lah proses. Mulai boleh. Oh. Ya, udah. Oke, aku mulai ya. Iya, Oke. silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan semuanya. Makasih yang udah join di sharing session. Sebelumnya kenalan lagi deh, biar makin kenal, biar ingat saya di Afilian. Biar makin ingat. Karena kan namanya juga sharing session nih. Jadi sharing aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau nambahin atau mau komentarin, silakan aja biar bisa belajar bareng-bareng juga. Saya juga di copywriting soalnya baru-baru ini doang. Oke, Mbak Dia. Nah, di sini ada PPPP. Jadi PPPP ini bukan yang kayak tadi tuh yang WhatsApp-nya nggak dibalas-balas. Ya. Bahkan tiga foto ini. Ya, kalau saya sih nggak pernah saya balas kalau P doang. Iya. Ya, lanjut ya. Jadi 4P di sini teknik copy atau pemasaran yang cara memanfaatkannya tuh dengan cara persuasi dan mendorong audiensnya untuk membeli atau menggunakan baik produk maupun jasa yang kita tawarkan. Ibaratnya kayak lewat 4P ini kita fokusnya lebih mempersuasi audiens untuk melakukan aksi atau tindakan terhadap penawaran kita. Sebenarnya 4P ini nggak jauh beda sih sama formula yang lain. Cuma kalau 4P ini fokus strateginya itu mempersempit titik persuasi. Jadi kayak melalui tulisan tuh kita memainkan imajinasi audiensnya. Nah, kemudian di sini yang saya dapat ya ada 2 variasi dari 4P. Yang pertama ada 4P dari Henry Hock Senior dan yang kedua 4P dari Ray Edwards. Nah, keduanya juga sebenarnya nggak jauh berbeda, cuma lebih ke ini aja sih, lebih ke yang sekiranya cocok sama gaya nulis kita yang mana, itu aja. Nah, kemudian ada 4P dari Henry Hock Senior. Yang pertama, kalau dari Henry Hock Senior itu, yang P pertama ada picture atau gambar, yang artinya menciptakan bayangan bagi seseorang. Nah, atau bisa dibilang juga di mana kita mengajak audiens untuk berimajinasi. Kemudian P kedua ada promise, yang artinya menjanjikan bayangan yang telah diciptakan, atau di mana kita mulai membentuk penawaran berdasarkan imajinasi yang tadi pertama udah kita bentuk. Kemudian ada proof, yang artinya mengungkapkan bukti dari janji tersebut. Nah, caranya buat kita memperlihatkan pembuktian dari imajinasi yang udah kita tawarkan tadi itu bisa pakai testimoni dari pengguna yang sebelumnya. Terus setelah dibuktikan, baru di sini kita masuk untuk push atau mendorong pembaca untuk melakukan tindakan. Nah, tindakan di sini kita mulai mengarahkan audiens untuk melakukan aksi atau menentukan keputusan apakah mereka mau membeli atau menggunakan produk atau jasa yang sudah kita tawarkan. Nah, kemudian yang kedua ada formula 4P dari Ray Edwards. Yang pertama bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi kan lebih di awal tuh lebih menawarkan imajinasi atau gambaran. Kalau Ray Edwards di sini yang pertama adalah problem, di mana kita ini mulai fokus sama masalah yang nantinya mau kita angkat, mau kita highlight untuk menjadi ekspektasi awal audiensnya. Di sini kita bisa mengeluarkan statement terkait permasalahan yang nantinya mau kita bahas nih di copy-nya. Kemudian yang kedua sama ada promise. Promise-nya di sini kita memberikan imajinasi tentang bagaimana produk yang kita tawarkan bisa menyelesaikan masalah yang sudah di-highlight. Sama aja sebenarnya kayak yang sebelumnya, kita ajak audiensnya untuk
imajinasi dalam menyelesaikan masalah atau problem yang sudah difokuskan di awal. Yang ketiga ada proof. Proof ini masih sama kayak yang tadi, masih mirip-mirip, di mana kita memberikan bukti hasil produknya tersebut untuk memenuhi imajinasi yang telah dibuat di awal. Nah, di sini kita mulai buktikan nih bahwa promise yang kita tawarkan ini bisa direalisasikan dengan cara menunjukkan testimoni dari pengguna-pengguna sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada perbedaan. Kalau yang tadi Henry Hock bilang P terakhir itu apa terakhir ya? Push, mendorong. Kalau dari Ray Edwards itu ada proposal. Proposal ini di mana kita memberikan aksi produk secara detail. Nah, maksudnya adalah di mana kita nih di proposal ini kita harus mempropos secara detail terkait produk atau jasa yang ditawarkan, kayak ngasih tahu keuntungan dan kerugiannya apa, terus nanti benefit apa yang bisa didapatkan dari klien kalau menggunakan produk atau jasa dari kita. Gitu. Nah, terus ada contohnya dari penerapan formula 4P. Nah, di sini yang pertama ada, kebayang nggak kalau wajah kamu lebih cerah dan halus tanpa jerawat? Kan di sini ada ininya nih, ada penggambaran atau masalah yang diangkat, di mana misalnya wajah yang kurang cerah atau yang berjerawat, gitu kan. Nah, terus promise atau janji yang diberikan di sini dikatakan di kandungan vitamin C dan kolagen murninya akan membuat kulit 2 tingkat lebih cerah. Ini kan kayak dijanjikan gitu, kalau misalnya kamu menggunakan produk kita, karena ada kandungan-kandungan tersebut nanti bisa lebih cerah. Terus kemudian dibuktikan melalui proof atau proofnya itu di sudah banyak testimoni dari penggunanya loh. Nah, nanti di situ bisa dimasukin tuh testimoninya, misalnya dari si A, oh iya kulit saya tampak lebih cerah setelah penggunaan dalam jangka waktunya berapa lama gitu. Terus langkah yang terakhir nih ada push atau proposal. Di sini lewat pertanyaan ini kan lebih persuasif nih, kayak misalnya kapan lagi punya wajah cerah dan halus tanpa jerawat. Terus di proposalnya, segera hubungi kami di nomor kontak sekian gitu. Gitu aja sih materinya yang bisa saya share. Mungkin ada yang mau menambahkan?